Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Rifkian Syariah Pramudita, Tia Ayu Marita, Cici Novita, Ayu Fernanda, dan juga Agung Supriyanto. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang negara hukum dan HAM. Kita mulai dari konsep negara hukum. Sebelum membahas tentang negara hukum Indonesia, lebih baiknya kita membahas dulu tentang konsep negara hukum. Konsep negara hukum yaitu negara yang menjamin keamanan warga negaranya dan negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hukum itu ada yang disebut dengan hukum formil dan ada yang disebut hukum material. Pertama, hukum formil. Hukum formil disebut juga dengan hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar yang diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang berita cara mengajukan perkara baik gugatan maupun permohonan, memeriksa perkara, dan memberikan keputusan dengan tujuan untuk mempertahankan hukum material. Sedangkan hukum material adalah hukum dasar yang tidak tertulis atau konvensi, memiliki arti aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Negara hukum memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu percaya akan adanya Tuhan dan pengakuan perlindungan hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh kekuasaan apapun. Negara hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan semestinya. Sebab itu yang akan membuat warga negara Indonesia mendapatkan suatu keadilan, perlindungan, pengakuan secara sah dan sebagai bentuk suatu negara yang adil dan makmur. Dalam abad 20, konsep negara hukum mengarah pada pengembangan negara hukum dalam arti material. Arah tujuannya adalah memperluas peran pemerintah terkait dengan aturan dan dinamika perkembangan zaman. Prinsip negara hukum material yang dikembangkan di abad ini setidaknya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau Rechtsstaat, yaitu sebagai berikut. 1. HAM terjamin oleh undang-undang. 2. Supremasi hukum. 3. Pembagian kekuasaan. Jika di Indonesia ada trias politika. Nomor 4. Kesamaan kedudukan di depan hukum. Nomor 5. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan berorganisasi. Nomor 7. Pemilihan umum yang bebas. Nomor 8. Beban kehakiman yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun. Poin selanjutnya adalah ciri daripada negara hukum. Negara hukum berdasarkan sudut pandang kekuasaan, berdasarkan pada suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa kekuasaan negara haruslah berdasarkan dengan hukum yang bersifat adil serta bijak. Sifat dari negara hukum juga sebagai alat pelengkap yang dipakai dengan merujuk terhadap aturan-aturan yang sebelumnya sudah ditentukan. Indonesia juga termasuk dalam negara hukum. Hal ini dapat dibuktikan melalui pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan dasar hukum di atas, dinyatakan bahwa Indonesia memiliki dasar yang kuat dan setiap warga wajib mengikuti serta menaati aturan yang berlaku di Indonesia. Ciri umum pada negara hukum: 1. Adanya perlindungan juga pengakuan terhadap hak asasi manusia. 2. Memiliki sistem peradilan yang bebas serta tidak memihak. 3. Legalitas dalam arti hukum itu sendiri. 4. Kekuasaan berlaku sesuai hukum yang berlaku. 5. Adanya tuntutan pembagian suatu kekuasaan. Menurut Afdija, ahli hukum dari Anglo-Saxon, memberikan pendapat rule of law. 1. Supremasi hukum: tidak diperbolehkan adanya unsur kewenang-wenangan yang artinya hukuman hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila melanggar hukum. 2. Persamaan kedudukan di depan hukum. 3. Terjaminnya HAM pada undang-undang maupun keputusan dari pengadilan. Komisi Juris yang bernama
dalam International Commission of Justice saat konferensi Bangkok di tahun 1965 mengungkapkan rumusan ciri pemerintah demokratis di bawah rule of law. Adapun ciri-ciri tersebut ialah 1. Perlindungan konstitusional, 2. Badan kehibaan yang memiliki sifat bebas dan tidak memihak, 3. Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 4. Memiliki umum yang bebas, 5. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi, 6. Pendidikan kewarganegaraan. Negara Hukum Indonesia. Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebut pada Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum dilakukan amandemen. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas negara hukum. Sedangkan setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara tersebut dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3. Indonesia sebagai negara hukum memiliki karakteristik mandiri dan berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep atau pola negara hukum yang dianutnya. Konsepnya yang dianutnya oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara aman, tentram, dan sejahtera dan tertib. Beberapa pertanyaan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain: 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bab 10 Pasal 27 Ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada terkecualinya. 3. Dalam pasal 28 ayat 5 yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip segala hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan, baik dalam lapangan, pengaturan maupun pelayanan, harus dengan sangat didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya, pemerintah tidak dapat melakukan tindakan sewenang-wenang. Beberapa unsur yang harus berlaku dalam negara hukum adalah: 1. Adanya suatu sistem pemerintahan sebuah negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. 2. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. 3. Adanya pengawasan dari badan atau lembaga peradilan yang bebas dan mandiri, dalam artian lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak siapapun. 4. Adanya peranan yang nyata dari anggota masyarakat maupun warga negara untuk berpartisipasi atau ikut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Hakikat hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. HAM terdiri dari dua hal yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. John Locke, seorang ahli ilmu negara, dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2012, karangan Trubus Rahardiansah, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya,
Tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dalam kehidupan manusia. Selain John Locke, terdapat pula tokoh nasional yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia. Beliau adalah Profesor Mr. Kuncoro Purbopraptono. Dalam buku Sistem Pemerintahan Indonesia 2012, karangan Trubus, yang menjelaskan hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat sehingga sifatnya suci. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 1 menyebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak atau menikmati kehidupan secara kodrati, sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Berdasarkan rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM tersebut merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan setiap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan. Keseimbangannya adalah antara hak dan kewajiban serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati perlindungan dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama seantara individu. Pemerintah atau aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer dan negara dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan. Kepentingan tersebut tidak boleh merusak kepentingan orang banyak atau kepentingan umum. Perkembangan HAM di Indonesia. Periode sebelum kemerdekaan atau antara tahun 1908 sampai 1945, R.A. Kartini adalah pertama yang secara jelas mengemukakan pemikiran mengenai HAM. Diungkapkan dalam surat-surat yang ditulis 40 tahun sebelum proklamasi. Budi Utomo, konteks pemikiran HAM memiliki pemimpin Budi Utomo telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang ada dalam surat kabar Guru Desa. Bentuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Perhimpunan Indonesia lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Sarekat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh kehidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi sosial. Periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk dalam hukum dasar negara atau konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya memberikan keleluasan pada rakyat untuk memberikan partai politik sebagaimana tertera dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945.
Pada periode 1959 sampai 1966, pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin, sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Pada sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada dan berada di tangan presiden. Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, presiden melakukan tindakan inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik. Periode 1966 sampai 1998. Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto pada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada tahun 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji material atau judicial review untuk dilakukan guna melindungi HAM. Indikator menurut ahli hukum tata negara ini ada 5 aspek. Yang pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam ideologinya masing-masing. Yang kedua, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya. Yang ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, fair atau adil, dan demokratis. Keempat, parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif. Yang kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan. Periode 1998 sampai sekarang, pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM. Hasil dari pengkajian tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang hak asasi manusia. Strategi penegakan hak asasi manusia pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti Amandemen Konstitusi Negara atau UUD 1945, ketetapan MPR atau TAP MPR, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah atau permen, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia pada zaman milenial. Dalam perkembangan di era milenial, HAM di Indonesia mengalami kemunduran. Tetapi HAM di Indonesia mengalami kemunduran seperti 1. Kemunduran pada demokrasi di Indonesia, mulai dari politik kebencian yang mengatasnamakan agama dan nasionalisme. Pemerintah yang terkesan anti kritik memperburuk citra HAM di Indonesia. Dalam kasus penghinaan presiden, kelihatan sekali itu melindungi pemerintah daripada memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memberikan kritik tanpa dibayang-bayangi ancaman hukum. Yang kedua, polisi dan militer masih menggunakan wewenangnya secara berlebihan. Pemerintah justru mengalami keberpihakan ideologis, dampaknya adalah memaksa kelompok mayoritas untuk mengalah kepada kelompok minoritas. Kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan pengertian hak dan kewajiban warga negara. 1. Pengertian hak. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya atau mengambil secara paksa.
Kedua, dalam hal kewarganegaraan, hak itu berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pengertian kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Hak dan kewajiban ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, dalam pemenuhannya harus seimbang. Kalau tidak seimbang, bisa terjadi pertentangan dan bisa saja menempuh jalur hukum. Selanjutnya, contoh hak warga negara. 1. Berhak mendapatkan perlindungan hukum, tertera dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan, terdapat dalam pasal 28D ayat 1. 4. Bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayai, terdapat dalam pasal 29 ayat 2. Kelima, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Keenam, memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan ditulis sesuai undang-undang yang berlaku, terdapat dalam pasal 28. Selanjutnya, contoh kewajiban warga negara. 1. Wajib berperan serta dalam membela negara, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, wajib membayar pajak dan retribusi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Wajib menaati dan menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. 4. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, terdapat dalam pasal 28J ayat 1. 5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, pasal 28J ayat 2. 6. Tiap negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk memajukan bangsa ke arah yang lebih baik, pasal 28. Dan ketujuh dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal yang mencantumkan mengenai hak dan kewajiban seperti pasal 26 ayat 1 yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian yang B, pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.